Imam Ja'far alaihissalatu wassalam berulang-ulang mengingatkan, hadisnya banyak sekali. Innakum intasabtum ilaina. Imam Ja'far itu tidak menyebut antum syi'atuna, bahkan menyebut syiah itu ditegur oleh a'immah, jangan tambahkan dosa pada kalian dengan menisbatkan sesuatu yang kalian bukan, yang kalian tidak layak untuk itu. Jangan katakan kalian syiah kami, tapi katakan kalian para pecinta kami. Karena untuk menjadi syiah itu syarat-syaratnya ahlul wara'i wal ijtihad wa zuhdi wal amanah, yang berat untuk diamalkan. Nah, innakum intasabtum ilaina. Kalian itu menisbatkan diri kalian pada kami. Jadi semua kita ini menisbatkan pada al-ma'sumin alaihimussalatu wassalam. Sehingga imam sering menasihatkan agar kita berakhlak baik itu supaya orang berkata, demikianlah akhlak pengikut Ja'far. Karena dinisbatkan pada al-ma'sumin alaihimussalam. Demikianlah akhlak pengikut Ja'far. Berakhlaklah yang baik di tengah-tengah masyarakat itu supaya orang berkata, demikianlah akhlak pengikut Ja'far. Seperti kisah imam masjid itu dengan 20 penik tadi, betapa sering kita kehilangan agama kita karena hal-hal berikut ini. Yang pertama yang dinilai menurut Al-Baqarah 83 ini adalah berbuat baik pada kedua orang tua. Itu posisinya setelah peribadatan pada Allah Ta'ala. Atau kalau posisi ini disebut memerinci ibadah pada Allah, maka prioritas yang paling utama adalah wabil walidaini ihsana. Para pengikut Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam, jadilah mereka orang yang paling berkhidmat pada kedua orang tuanya. Dalam satu hadis dari Imam Ja'far alaihissalatu wassalam dalam Al-Kafi juz 2 163, ada hamba yang berbuat baik. Jadi hamba ini labaran biwalidayhi, bukan anak yang tidak baik, bukan anak yang tidak berbakti, labaran. Jadi anak yang berbuat birrul walidain, justru anak yang baik waktu kedua orang tuanya masih hidup. Walam yuqda dainah, tetapi ketika orang tuanya meninggal dunia, ia tidak membayarkan utang mereka, tidak memohonkan ampun Allah Ta'ala bagi mereka, Allah Ta'ala akan menuliskannya sebagai anak yang durhaka. Walaupun semasa hidup labaran biwalidayhi, ia berbuat baik pada kedua orang tuanya, tapi begitu orang tuanya meninggal, ia tidak membayarkan utang mereka, tidak juga memohonkan ampunan Allah Ta'ala pada mereka, ditulis Allah Ta'ala sebagai anak yang durhaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibi qulubina wa qurrati a'yunina bil qasimil mustafa Muhammad wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin, la siyama baqiyatillahi fi ardina arwahuna wa arwahul alamina li turabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami' ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma taqabbal hadhihi ziyarah minna wa min walidina wa min ahibbaina wa aqribaina wa azwajina wa dhurriyyatina wa jami'il wajibatil huquqi alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahu. Di satu di antara grup WhatsApp yang saya ikuti, ada seorang kawan berbagi pengalaman. Dia baru diangkat menjadi imam sebuah masjid di London. Melakukan pekerjaannya, berangkat pagi setiap hari menjadi imam masjid. Di kota-kota di Eropa ada masjid-masjid yang ketua, kalau kita mungkin kita sebut ketua DKM barangkali. Di sana itu mengelola masjid sama dengan mengelola umat. Masjid itu menjadi pusat kegiatan, lalu imam masjidnya itu adalah pimpinan umat itu. Rumah dia agak ada jarak dari masjid, jadi tiap hari dia naik bis
Berangkat naik bis, pulang juga naik bis. Begitu rutin sekian lama. Hingga satu saat dia pulang itu, dia bayar tiket. Ketika dia duduk, dia hitung kembalian tiket itu lebih dari yang semestinya. Kata dia, lebihnya itu 20 penny, 20 sen. Pikir dia mungkin ini salah hitung. Dalam hatinya itu berkecamuk antara apa saya kembalikan, saya tanyakan, atau bagaimana. Akhirnya ketika dia turun, dia serahkan 20 penny itu. Ia berkata, kembalianmu tadi lebih 20 penny. Kata sopir bis itu, saya memang sengaja lebihkan. Kamu imam masjid yang baru itu kan? Dan aku ingin melihat bagaimana akhlak orang Islam kalau uang kembalian itu aku lebihkan. Dia mungkin melihat imam masjid ini naik turun, dia sopir itu non-muslim. Dia tahu imam masjid itu muslim, lalu dia uji, dia coba dengan kembalian yang mungkin tidak ada artinya, 20 penny itu. Yang terjadi pada imam masjid katanya, dia turun, hampir-hampir dia tidak mampu berdiri. Dia pegangan pada tiang yang ada di terdekat tempat turun dia itu. Lutut dia bergetar, minta ampun pada Allah Ta'ala dan berkata, ya Allah, hampir-hampir aku kehilangan agamaku hanya untuk 20 penny. Hampir-hampir aku tukar seluruh agamaku itu dengan 20 penny. Dia mengatakan seperti itu karena sebagai orang Islam, yang dilihat oleh banyak orang adalah akhlaknya. Orang bisa dibawa pada petunjuk, bisa dijauhkan dari petunjuk, tergantung akhlak itu. Bagaimana nanti orang lain menilai kita. Diuji dengan kembalian saja, dikembalikan atau tidak. Diuji dengan barang-barang yang bisa kita lihat sehari-hari, apakah kita menjaga amanah atau tidak. Seseorang bisa didekatkan dengan petunjuk atau dijauhkan daripadanya hanya untuk yang 20 penny itu. Di dalam Al-Quran, yang paling banyak dikaitkan dari kita, surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Dan ketika kami ambil perjanjian dari Bani Israel, janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Wabil walidaini ihsana wadhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul maulana al-aliyul azim. Kami ambil perjanjian dengan Bani Israel, janganlah menyembah kecuali Allah dan berbuat baik pada kedua orang tua. Dalam perspektif Daqaiqul Quran, ayat ini menunjukkan sebetulnya prioritas-prioritas yang dari itu kita diuji, yang dari itu nilai keberagamaan kita diperhitungkan orang. Imam Ja'far alaihissalatu wassalam berulang-ulang mengingatkan, hadisnya banyak sekali. Innakum intasabtum ilaina. Imam Ja'far itu tidak menyebut antum syi'atuna, bahkan menyebut syiah itu ditegur oleh a'immah, jangan tambahkan dosa pada kalian dengan menisbatkan sesuatu yang kalian bukan, yang kalian tidak layak untuk itu. Jangan katakan kalian syiah kami, tapi katakan kalian para pecinta kami. Karena untuk menjadi syiah itu syarat-syaratnya ahlul wara'i wal ijtihad wa zuhdi wal amanah, yang berat untuk diamalkan. Nah, innakum intasabtum ilaina. Kalian itu menisbatkan diri kalian pada kami. Jadi, semua kita ini menisbatkan pada al-ma'sumin alaihimussalatu wassalam. Sehingga imam sering menasihatkan agar kita berakhlak baik itu supaya orang berkata, demikianlah akhlak pengikut Ja'far. Karena dinisbatkan pada al-ma'sumin alaihimussalam. Demikianlah akhlak pengikut Ja'far. Berakhlaklah yang baik di tengah-tengah masyarakat itu supaya orang berkata, demikianlah akhlak pengikut Ja'far. Seperti kisah
imam masjid itu dengan 20 penny tadi, betapa sering kita kehilangan agama kita karena hal-hal berikut ini. Yang pertama yang dinilai menurut Al-Baqarah 83 ini adalah berbuat baik pada kedua orang tua. Itu posisinya setelah peribadatan pada Allah Ta'ala. Atau kalau posisi ini disebut memerinci ibadah pada Allah, maka prioritas yang paling utama adalah wabil walidaini ihsana. Para pengikut Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, jadilah mereka orang yang paling berkhidmat pada kedua orang tuanya. Dalam satu hadis dari Imam Ja'far alaihi salatu wassalam dalam Al-Kafi juz 2 163, ada hamba yang berbuat baik. Jadi hamba ini labaran biwalidayhi, bukan anak yang tidak baik, bukan anak yang tidak berbakti, labaran. Jadi anak yang berbuat birrul walidain, justru anak yang baik waktu kedua orang tuanya masih hidup. Walam yuqda daina, tetapi ketika orang tuanya meninggal dunia, ia tidak membayarkan utang mereka, tidak memohonkan ampunan Allah Ta'ala bagi mereka, Allah Ta'ala akan menuliskannya sebagai anak yang durhaka. Walaupun semasa hidup labaran biwalidayhi, ia berbuat baik pada kedua orang tuanya, tapi begitu orang tuanya meninggal, ia tidak membayarkan utang mereka, tidak juga memohonkan ampunan Allah Ta'ala pada mereka, ditulis Allah Ta'ala sebagai anak yang durhaka. Kalau kita menisbatkan diri kita pada al-ma'sumin, prioritas pertama ini wabil walidaini ihsana. Begitulah akhlak pengikut Imam Ja'far. Wadil kurba, kemudian kerabat. Kerabat itu keluarga. Hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan anak-anak, dengan kerabat. Itu Allah Ta'ala tempatkan perhatian nomor 2 setelah wabil walidain adalah wadil kurba, dan pada kerabat terdekat. Termasuk tetangga, itu kerabat kita. Setelah itu wal yatama, lalu anak-anak yatim. Setelah anak-anak yatim wal masakin, kemudian orang miskin. Urut-urutan prioritas. 4 hal ini ibadah pada Allah Ta'ala itu semuanya yang kita sebut dengan akhlak, yang daripadanya bisa dilihat hakadha, begitulah pengikut Ja'far, kata Imam Ja'far alaihissalam. Nah kemudian waqulu linnasi husna, lalu berkatalah pada manusia dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang baik. Yang menarik, setelah ini semua baru Allah Ta'ala itu masuk dalam tanda petik pada ibadah yang kita sebut ritual. Wa aqimus sholah wa atuz zakah, itu perlambang ibadah yang ritual. Mengapa sholat itu wa innaha lakabiratun illa alal khashiin? Mengapa sholat itu berat? Untuk dapat khusyuk dalam sholat, untuk dapat menikmati sholat, untuk dapat kebaikan dan keberkahan sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sebetulnya ayat ini juga memberikan gambaran bagi kita, kalau ada training sholat khusyuk ini ayatnya. Syarat-syarat supaya sholat kita bisa khusyuk, yaitu harus menjaga ucapan dan kata-kata kita, menjaga lisan kita. Karena kata-kata kita itu yang kita ucapkan pada manusia, misalnya kita meninggikan suara, menyampaikan sesuatu yang tidak enak, itu berpengaruh pada batin kita itu, berpengaruh pada ruhani kita itu. Jadi dia terbawa dalam sholat kita itu. Kalau orang sudah marah-marah, lalu dia ambil wudhu mau sholat, apa nikmat sholatnya? Kalau orang terbiasa mengatakan sesuatu yang tidak baik, lalu dia berdiri sholat, semua kata-kata itu akan membekas dalam jiwanya. Syarat untuk sholat baik itu adalah qulu linnasi husna, berkata baik pada manusia. Syarat untuk sholat khusyuk itu adalah menyantuni wal yatama wal masakin. Bagaimana mungkin kita bisa sholat khusyuk kalau kita ada orang minta bantuan tidak kita beri, ada anak yatim tidak kita santuni. Bagaimana juga kita akan sholat khusyuk kalau hubungan kita dengan keluarga wadil kurba itu tidak ihsan, tidak baik. Masalah di rumah tangga,
Bagaimana mungkin juga kita akan sholat khusyuk kalau hubungan kita dengan kedua orang tua juga tidak baik. Mengapa Allah Ta'ala sebutkan itu di awal-awal? Karena sebetulnya itu semua pengantar untuk kenikmatan sholat atau menghasilkan kenikmatan dalam ibadah. Berbuat baik pada orang tua, bukan misalnya kita sholat, lalu semua itu jadi terabaikan. Karena kita sholat, karena kita ibadah, kita kurang berbakti pada orang tua. Kita tidak memperhatikan keluarga dan rumah tangga atau sekitar. Berkata-kata juga tidak husna. Kita sholat saja. Padahal dalam urut-urutan ini, sholat itu setelah wabil walidain, ihsana, wadil kurba, wal yatama, wal masakin, wa qulu linnasi husna. Baru setelah itu, wa aqimus sholat. Mohon tidak diartikan kalau begitu saya belum sholat dulu karena belum wabil walidain. Semuanya berlangsung bersamaan, tapi kenikmatan sholat, kenikmatan ibadah atau ibadah itu diterima kalau syarat-syarat sebelumnya itu dipenuhi. Saya sebetulnya masuk dari ini tadi. Terima kasih pada Ananda Muhammad Fairuzi yang begitu indah mengisahkan pada kita toleransi itu, perbedaan itu. Akhlak kita ketika berada di tengah-tengah saudara-saudara yang berbeda pilihan keyakinan, sama seperti imam masjid tadi itu. Begitulah akhlak pengikutnya Rasulullah SAW. Kita menjadi duta-duta. Kadang-kadang saya merasa justru lebih berat dalam tanda petik ketika hadir di acara-acara lintas agama karena kita menjadi duta. Setiap perilaku kita, setiap ucapan kita, setiap candaan kita itu akan dinisbatkan kepada keyakinan kita. Ada tugas tersendiri. Seperti ibu-ibu, bagi saya memikul tugas yang menurut saya lebih berat. Karena ibu-ibu itu ketika memilih berkerudung, berjilbab, mereka sudah jadi duta-duta agama ini. Rasanya tidak nyaman kalau ada orang berkerudung, perempuan berkerudung misalnya melakukan hal yang tidak sepantasnya. Karena innakum intasabtum ilaina. Tapi bapak-bapak kalau melakukan hal yang tidak terlalu terlihat itu tidak kelihatan apakah dia Islam atau bukan. Sebetulnya berkerudung itu identik Islam, padahal umat Katolik juga suster-susternya berkerudung. Agama Buddha juga pendeta perempuannya berkerudung. Kerudung putih itu untuk perempuan pendeta agama Buddha itu. Dari kata-kata kita itu kita paling mudah dilihat. Ketika ada orang mengambil hadis dari Sahihul Muslim bahwa baginda Nabi SAW itu kalau berbicara merah mata beliau, kalau berkhutbah mata beliau merah sampai urat-urat itu kelihatan. Seperti orang yang sedang marah. Mungkin itu mengapa ada sebagian khutbah yang berapi-api karena contohnya juga begitu. Padahal ketika ditelusuri hadis itu terkait dengan kalau dibandingkan dengan kitab-kitab hadis yang lain terkait dengan ketika baginda Nabi SAW mengisahkan hari akhir, mengisahkan hari kiamat. Jadi ketika baginda Nabi bercerita tentang hari kiamat, wajah suci beliau itu berubah, mata baginda Nabi memerah. Kalau mengisahkan tentang peristiwa besar yang berat di hari kiamat itu. Bukan pada ceramah-ceramah yang umum atau diikuti oleh banyak umat waktu itu. Ini ada hadis dari Imam Ali alaihissalatu wassalam. Sama seperti kalau kita yang semua berawal dari lisan. Kalau kita dicaci maki orang, dikata-katai orang, kita harus bagaimana? Sami al-imam Amirul Mukminin alaihissalam rajulan yashtumu qanbara. Imam Ali alaihissalam mendengar ada seseorang yang mencela Qanbar. Qanbar itu sahabat yang berkhidmat pada Imam Ali alaihissalam. Dari Biharul Anwar juz 68 halaman 424. Wa qad rama Qanbar ayyarda alaih, dan Qanbar seakan-akan seperti ingin membalas. Ada orang mencela Qanbar, Qanbar mau balas. Dalam prinsip umum dibolehkan membalas itu kalau kita dizalimi, kalau kita disakiti. Qanbar mau balas. Fanadahu Amirul Mukminin, Imam Ali memanggilnya.
Imam Ali dengar, lalu lihat Kanbar, Imam Ali tahu ini kayaknya Kanbar mau membalas, balas nyerang lagi, balas balik lagi. Sekarang hal-hal seperti ini itu bukan hanya lisan, tapi oleh tulisan juga. Jadi kalau ada orang nyerang kita, kita balas lagi. Imam Ali memanggil Kanbar, fanadahu Amirul Mukminin alaihissalam, mahlan ya Kanbar, tahan wahai Kanbar. Imam Ali tahu, lalu meminta Kanbar untuk menahan diri. Mahlan ya Kanbar, da'syaatimataka mahanan tardar rahman, biarkan pengecammu itu dalam kerendahan. Dia sudah berlaku sesuatu yang hina. Kalau kau juga lakukan yang sama, kau juga jatuh pada yang sama. Tardar rahman, kalau kau biarkan dia, kau akan membuat ridho ar-Rahman, akan membuat ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa taskhutus syaitana, akan membuat murka setan. Wa tu'aqib aduwak, dan akan memberi balasan pada musuhmu. Musuh yang dimaksud adalah orang yang mengecamnya itu. Jadi kalau ada kecaman itu tahan, kata Imam. Dengan menahan itu kau akan membuat ridho Tuhanmu, membuat murka setan, dan membalas musuhmu. Jadi justru membalas itu dengan diam. Bagaimana bisa? Fawalladzi falaqal jannah wa bara'an nasimah. Demi dia yang menciptakan benih-benihan, biji-bijian, menebarkannya. Jadi demi Allah Subhanahu wa taala, ma ardal mu'min rabbahu bimithlil hilm. Tidaklah seorang mukmin membuat ridho Tuhannya dengan sesuatu seperti al-hilm. Ustaz Jalal sudah pernah dalam kajian yang cukup banyak menyebut tentang hilm itu. Hilm itu artinya singkatnya adalah memaklumi, kata Ustaz Jalal itu. Beliau cerita yang kita ingat, waktu kecil pernah ada yang lempar, kita mungkin tersinggung ada yang lempar itu. Begitu tahu yang lempar itu orang gila, tertawa Ustaz Jalal itu. Nah, mengetahui yang melemparnya itu orang gila dan tidak membalas itu hilm. Jadi orang yang mengecam ini dan itu, prinsip yang pertama itu kita tahu bahwa dia sebetulnya tidak tahu. Kita tahu bahwa dia melakukan itu karena ini, karena itu yang berat. Al-hilm, tidak ada sesuatu yang membuat ridho Tuhanmu bagi seorang mukmin kecuali al-hilm. Memaklumi, berat sekali lagi ya. Gimana memaklumi itu kalau kita dikecam setiap saat, dihina ini dan itu, lalu kita memaklumi. Gimana yang dimaksud dengan memaklumi? Wala askhata syaitan bimithli samad. Tidak ada yang membuat setan itu murka kecuali diam. Mengapa? Kalau hadis-hadis tentang penyebab orang masuk neraka itu dikumpulkan, mungkin 70 sampai 80%-nya itu terkait dengan apa yang diucapkan oleh lisan kita. Yang membuat kita masuk neraka, hadisnya dikumpulkan, itu kebanyakan 70 sampai 80% terkait dengan apa yang diucapkan oleh lisan kita. Sampai baginda Nabi sallallahu alaihi Imam Ali juga, andai manusia itu dapat menahan apa yang diantara dua bibirnya ini, begitu banyak yang bisa diselamatkan kalau tidak banyak mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya. Nah, tidak ada yang membuat setan itu murka kecuali diam. Maksudnya dalam amarah, begitu kita tersinggung kita marah, begitu kita dikecam kita membalas, boleh jadi ketika kita membalas itu di situ kita berbuat lebih, di situ kita ada menyakitinya, di situ kita ada menyinggungnya, boleh jadi kita membalas. Tapi pada saat yang sama mungkin imam mengetahui, Konbar dan mengetahui kita semua, kalau kita belum mampu membalas dengan sebaik-baiknya cara, diam itu lebih menyelamatkan kita daripada kita balas, malah membuat setan bahagia, membuat setan senang. Dalam diskusi ada perasaan kita ingin menang, kita ingin berada di posisi yang lebih dan sebagainya. Kata Imam Ali alaihissalam, tidak ada yang membuat setan itu murka kecuali diam. Wala uqibal ahmaq bimislis sukutu alaih, karena Imam bedakan antara somat dan sukut. Dan tidaklah seorang ahmak
dalam hadis-hadis tentang akal, nanti kita bedakan antara jahil dan ahmak. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia biasanya sama saja, orang bodoh. Ada jahil, ada ahmak. Ahmak itu kita terjemahkan orang bodoh. Kalau jahil itu dilawankan dengan akal sebetulnya. Jadi jahil itu orang yang tidak memanfaatkan fakultas akalnya. Bukan berarti dia tidak tahu. Tentara-tentara akal itu dalam hadis Al-Kafi, dan Imam Khumaini punya kitab yang sangat pelik di satu sisi. Bagusnya memang kita membaca dan mendaras kitab itu satu saat, yaitu Junudul Aqli wal Jahli, tentara-tentara akal dan tentara-tentara kejahilan. Yang isinya sebetulnya adalah sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang baik. Termasuk akal itu menyembunyikan keburukan. Termasuk kejahilan itu menyebarkan keburukan. Bukan karena tidak tahu sekali lagi. Tapi itu tentara-tentara akal. Termasuk di antara akal itu, kalau perempuan itu iffah, menjaga iffah. Agak susah memang diterjemahkan. Atau rasa malu, penghormatan, menjaga kehormatan diri. Itu tentara-tentara akal. Dalam hadis ini Imam menyebut ahmak, bukan jahil. Mengapa disebut masa jahiliyah? Itu karena di masa itu akal tidak berkuasa. Walau qibal ahmaq bimisli sukutu anhu, dan tidaklah seorang yang bodoh, sekali lagi kalau terjemahan kurang pas dimaafkan, ahmaq itu tidak ada hal yang membalas dia lebih besar atau lebih berat dari as-sukutu anhu, didiamkan saja. Ini sekaligus jadi pengantar nyambung pada ayat Al-Quran di kelas Daqaiqul Quran. Itu ada ayat Al-Quran, wa'arid anil jahilin. Nah, berpaling dari orang jahil itu bukan menghindar. Meninggalkan satu kondisi dalam keadaan cuek terhadap kondisi itu. Tapi itu bukan itu yang dimaksud. Wa'arid anil jahilin sebetulnya bukan antepkeun, bukan biarkan, bukan tinggalkan. Wa'arid anil jahilin maksudnya jangan biarkan apa yang dia lakukan berbekas di hatimu. Itu yang lebih berat. Apapun yang disampaikan itu tidak ada bekasnya dalam hati. Tidak kita pikirkan dalam kepala kita. Tidak jadi masalah yang membebani kita. Nah, itu sulit. Itu yang sulit. Wa'arid anil jahilin itu bukan biarin aja lah, kita cuek aja, bukan. Tapi apapun yang dia sampaikan itu tidak berbekas di hati kita. Bukan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Memang kata-kata mereka tidak lagi menguasai kita. Artinya mau kita dicaci maki seperti apapun, difitnah bagaimanapun, kalau kata anak-anak ini mungkin emang ngaruh gitu. Walaupun dalam kajian kalau anak-anak bilang emang ngaruh, emang gua pikirin, sebetulnya itu sedang mereka pikirin. Karena ketika bilang emang gua pikirin, sebetulnya itu sedang dipikirin. Emang ngaruh, puguh ngaruh, makanya bilang begitu. Nah, wa'arid anil jahilin itu apapun kata-kata yang mereka sampaikan, hendaknya tidak mempengaruhi kebahagiaan kita, tidak mempengaruhi hidup kita, tidak membuat kita stres, tidak membuat kita merengut itu karena memikirkan kata-kata mereka gimana ini. Nah, tidak ada yang membuat ahmak itu dibalas lebih baik. Jadi kalau ada orang mengecam kita, kita balas kecam lagi, mungkin dia nungguin sebetulnya. Mungkin dia itu yang memang dia tunggu. Itu dicari kapan kita salah, nanti kita dibalas lagi. Kita salah ucap, dikritiknya di situ. Emang itu yang diharapkan. Tapi yang membalas dia lebih baik adalah as-sukutu anhu. Itu dibiarkan. Nah, sekali lagi dibiarkan maksudnya bukan diantep. Tapi apapun yang mereka sampaikan tidak berpengaruh pada kita. Itu lebih menyiksa para pengecam itu. Itu lebih membuat mereka menderita dalam tanda petik. Kalau niatnya tidak baik, kata-katanya begitu. Lebih membuat mereka menderita. Kalau kata seorang penulis Inggris, living well is the best revenge. Hidup bahagia itu balas dendam yang paling baik. Apa yang mereka lakukan tidak berpengaruh pada kita. Itu membuat mereka lebih tidak nyaman lagi, lebih tidak enak lagi.
mahlan ya qanbar, kata Imam. Nah, semua itu dalam kerangka qulu linnasi husna, berkatalah yang baik dengan manusia, karena kata-kata itu akan mempengaruhi sholat kita, mempengaruhi ibadah kita, mempengaruhi perilaku kita setiap saat, dan kita akan dinilai oleh sesama. Begitulah akhlak orang Islam, begitulah akhlak pengikut Imam Ja'far alaihissalatu wassalam. Maksudnya hampir-hampir kita kehilangan agama kita hanya karena 20 penny. Ya, diuji aja. Dan betapa sering kita itu kehilangan agama kita itu. Orang jauh dari agama kita, orang jauh dari mazhab yang kita pilih karena perilaku kita, karena akhlak kita, lebih banyak lagi karena lisan kita, karena kata-kata kita. Wa qulu linnasi husna. Kita mohon ampun, istighfar pada Allah Ta'ala. Ulah jadi begitu banyak kita kehilangan agama itu. Kalau imam masih tadi sampai bergetar, tidak bisa berdiri, lututnya itu bergetar. Hampir-hampir aku kehilangan agamaku karena 20 penny. Kita, wallahu alam, mungkin saya sudah begitu banyak menghilangkan bagian dari agama itu, atau kesempatan orang dekat dengan agama itu karena perilaku saya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Islam itu membedakan, ada musyrik, ada kafir, dan ada ahlul kitab. Ayat yang sering dipahami menurut saya keliru itu mengatakan lakum dinukum waliyadin itu pada ahli kitab. Pada lakum dinukum waliyadin itu khitabnya pada orang kafir. Awalnya itu qul ya ayyuhal kafirun, hei orang kafir. Baru ujungnya lakum dinukum waliyadin. Udahlah, kita itu hubungan sesama umat itu lakum dinukum waliyadin saja. Oh, berarti kamu memandang sahabat kamu itu kafir. Karena ayat lakum dinukum waliyadin untuk qul ya ayyuhal kafirun. Sedangkan untuk ahlul kitab seruannya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Hei ahli kitab, mari kita menuju pada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Nah, kalimat yang sama itu adalah kasih. Kalimat yang sama itu adalah Ar-Rahman. Kalimat yang sama itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi masing-masing menjadi manifestasi atau percikan dari yang cinta pada seluruh semesta. Setiap agama itu adalah manifestasi cinta rahmatan lil alamin. Karena itu saya berpendapat baginda Nabi Shallallahu Alaihi bukan hanya diturunkan untuk agama tertentu, tapi diturunkan menjadi kasih untuk bukan hanya umat manusia juga, tapi untuk ciptaan seluruhnya, alamin itu seluruhnya, mau manusia, jin, binatang, alam ini, alam itu, apapun agamanya, rahmatan lil alamin baginda Nabi terwujud di situ. Jadi menebarkan kasih dengan sesama itu sebetulnya mengambil percikan rahmatan lil alamin baginda Nabi itu sallallahu alaihi. Demikian Bu.